Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di topik 1, yaitu demonstrasi kontekstual yang diampu oleh Bapak Badarudin MPD. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Andika Dwi-Nova, yang kedua Dewi Septianingsih, yang kedua Istimatul Amalia, yang keempat Ismi Ahmawati, dan yang kelima Septi Amalia Nugraini. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan hasilnya. Peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Selanjutnya, ada pun tanggapan terhadap kasus 1. Yang pertama ada pertanyaan, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah, yaitu karena peserta didik itu dalam proses pembelajarannya melibatkan kemampuan dalam hal memperhatikan, mengingat, dan meniru apa yang dijelaskan oleh gurunya, sehingga menghasilkan respon yang positif dari peserta didik. Contohnya, mereka dapat mengerjakan soal tanpa melihat contoh soal sebelumnya. Pertanyaan kedua yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pembelajaran yang dijelaskan sebelumnya menggunakan metode teori belajar sosial kognitif, yaitu peserta didik diberikan contoh, kemudian peserta didik diminta mengerjakan latihan soal dengan cara atau langkah yang sama seperti yang dicontohkan oleh guru. Kemudian hasilnya peserta didik dapat mengerjakan dengan benar. Kemudian peserta didik diminta mengerjakan soal yang sama, hasilnya peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik. Menurut kami, kegiatan yang sesuai dengan penerapan metode tersebut adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas berpikir seperti mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis. Oke, selanjutnya di sini ada kasus yang kedua. Kasusnya adalah Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya masih belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Terus, di sini ada pertanyaan, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangannya? Oke, baik. Menurut hasil dari diskusi kelompok kami, dalam kasus ini, peserta didik kelas 1 itu berada pada tahap perkembangan praoperasional atau di dalam rentan usia 2-7 tahun. Maka, yang bisa dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan bahan ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Jadi menurut hasil dari diskusi kelompok kami, berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif pada tahap praoperasional, yaitu menurut Gentiasi pada tahun 1954. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, konsep sebab, serta perbandingan. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Bacaan kasus yang ketiga dapat kalian baca pada bacaan di samping. Selanjutnya tanggapan kasus 3. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Tanggapan dari kelompok kami bahwa pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat karena sesuai dengan model CRT atau Culturally Responsive Teaching, yaitu pembelajaran akan lebih mudah dipahami apabila dilihat secara langsung atau secara nyata. Karena di Bali tidak terdapat bangunan pencakar langit, sehingga Made menggantinya menggunakan pantai dan makanan khas dari Bali yang dapat siswa cari atau dapat siswa temukan di lingkungan sekitarnya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, Made menggunakan teori konstruktivisme Vygotsky, di mana Made menggunakan pendekatan interaksi individu dengan lingkungannya. Made menggunakan metode ini karena peserta didik mampu melihat hal itu di lingkungannya. Jika Made tetap mengikuti apa yang terdapat di buku, peserta didik hanya akan berimajinasi tentang bentuk atau desain bangunan-bangunan pencakar langit yang akhirnya berdampak kepada kurangnya pemahaman peserta didik atas apa yang diajarkan oleh Made. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.